Silakan, Pak. Baik, saya lanjut. Jadi pernikahan dini bukan saja berdampak pada sisi biologis, tapi juga psikologis dan sosialnya. Dampak biologis yang ditemui ketika terjadi pernikahan dini, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya. Apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seseorang. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi, Dr. Derajat Mukharam yang berpraktek di Tribrata Polri mengatakan pernikahan pada anak perempuan usia 9 sampai 12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya. Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis. Kematangan fisik seseorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya. Sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor atau sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Nah, dampak berikutnya lagi adalah dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap untuk dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luang, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut. Menurut psikolog di bidang psikologis, anak Rudangta Aryani mengatakan, sebenarnya bahwa efek negatif dari pernikahan dini pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik ekonomi, pasangan maupun anak. Sementara itu, mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Dampak sosial, yaitu sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat, patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun, termasuk agama seberang yang sangat menghormati perempuan, agama Muslim maksudnya. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Dari macam-macam konflik keluarga tersebut dapat kita lihat bahwa dari segi orang tua ini berarti dari sisi orang tua kurangnya pengetahuan akan arti pernikahan. Kemudian dia tidak menyadari peran dalam keluarga. Nah, dan ini sangat berpengaruh besar pada masa depan anak-anak. Oleh karena itu, konseling keluarga sangat dibutuhkan agar bisa mengurangi konflik keluarga. Nah, ketidaksadaran akan hal ini akan berdampak sangat besar dalam perkembangan gereja. Sebab apabila dalam kehidupan keluarga anggota jemaat yang mengalami krisis dan konflik yang berujung pada kehancuran, maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan bergereja. Gereja menjadi tidak sehat dan hubungan antara keluarga dan anggota gereja tidak harmonis. Suasana kebersamaan menjadi kaku, terkesan masa bodoh, terjadinya sikap ego satu sama lainnya.
Oleh sebab itu, konseling pastoral keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan gereja. Menurut J. Adams dalam bukunya yang berjudul The Language of Counseling in the Christian Counsel Workbook mengatakan bahwa konseling adalah suatu proses perubahan yang terjadi bila seorang Kristen menolong sesamanya agar menerapkan pada dirinya sendiri suatu analisa biblis atau persoalannya dan memecahkannya secara alkitabiah dalam kuasa Roh Kudus. Dan dapat disimpulkan bahwa pelayanan konseling yang dilakukan dari Alkitab sebagai sumber pemecahan masalah dan menemukan solusi dalam pimpinan Roh Kudus. Konseling keluarga, pengembangan gereja, dan pencapaian misi Kristus di muka bumi ini. Dengan penanganan keluarga-keluarga jemaat secara baik, terarah, dan terpadu, gereja menjadi sehat, bertumbuh, dan dewasa. Secara Kristen, keluarga merupakan pembentukan oleh Allah sejak semua untuk melakukan tugas mulia di muka bumi ini. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, yang secara khusus memiliki keimanan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta meneladani ajaran-ajarannya setiap hari. Keluarga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan nilai-nilai Kristiani yang tercermin pada sikap, perbuatan, dan yang diaktualisasikan dalam kehidupan setiap hari. Nah, ini bagian ini bisa kita lihat bersama-sama. Jadi semuanya tertuju pada Tuhan, suami, istri maupun anak-anak, saling keterkaitan dan semuanya terarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Oke, Pak terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Pak Denny. Tuhan memberkati. Ya, tolong PowerPoint-nya di off, Pak. Ya, terima kasih. Nanti aja Bu Esther nanti ya setelah istirahat. Bapak Ibu, saya ingin menerangkan ini dulu bahan-bahan kita yang belum selesai supaya kita semua selesai dulu ya. Bu Esther bisa istirahat ya, santai aja Bu, supaya cepat sembuh. Ya, Bapak Ibu, seperti janji saya kemarin, saya ingin memberikan satu, sudah saya bagikan bahannya kepada Bapak Ibu. Jadi perbedaan antara Christian counseling dan counseling sekuler. Ini it helps to think what the difference are between, akan menolong kita untuk berpikir bagaimana membedakan antara Christian counseling dan sekuler counseling. Ya, jadi kalau sekali lagi konselor Kristen kita acuannya pasti firman, ya teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pedomannya bahwa firman itu di atas, bukan sejajar, apalagi di bawah. Perhatikan. Ya, saya terkejut ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan pastoral counseling, tetapi menempatkan firman sejajar dengan filsafat. Salah, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan harus tetap terletak di atas. Perbedaannya apa? Saya boleh tanya dulu ini kepada Pak Yohanes, ini saya tanya Pak Yohanes. Pak Yohanes, bedanya konseling Kristen dan konseling sekuler apa Pak Yohanes? Silakan di-unmute. Saya dibantu Pak Yohanes. Bedanya apa? Iya Pak. Bedanya konseling Kristen dengan konseling sekuler yang saya tangkap kemarin bahwa memang ketika terjadi permasalahan keluarga, konseling Kristen itu kita sebagai pelayan dan tidak dibayar, tetapi kita berusaha untuk melayani mereka dan mempertahankan hubungan antara suami istri. Perhatikan, tidak dibayar, dengan sekuler itu kan lebih, sekuler itu mereka lebih cenderung mencari jalan keluar yang win-win solution, tapi menyetujui perceraian dan pasti mereka juga dapat bayaran nanti dan pengadilan juga dapat bayaran. Itu Pak yang saya tangkap dari kemarin Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini saya baru
baru kali ini saya langsung dapat sesuatu yang menarik. Ya, beberapa sudah mungkin 6-7 kali saya ngajar tentang pastoral counseling ini, tapi langsung tertuju pertama kali yang masuk pelajaran masuk, kuliah masuk ini Pak Yohanes ini peka ya. Kalau kita Christian counseling, kita tidak dibayar. Bahkan Bapak Ibu bisa korban kepada mereka. Tapi kalau konseling sekuler dibayar per paket Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau menolong mereka, Bapak Ibu harus menjelaskan bahwa bersyukur kamu itu sebetulnya dibantu itu harus terbuka. Kenapa? Kalau dia datang kepada psikiater atau konseling sekuler, dia harus bayar. Ya. Yang kedua jelas acuannya firman Tuhan, dan satunya dari pengalaman kehidupan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu bahwa kalau di konseling Kristen percaya pemulihan dan mujizat. Ya, percaya itu. Kalau di konseling sekuler, Bapak Ibu apabila mereka teraniaya atau menderita, ya keluar dari masalah itu. Jadi kalau mereka ada aniaya, ada KDRT, ada pertengkaran, ya sudah pisah saja. Nah, kita harus menolong mereka di dalam konseling Kristen, harus jelas tentang ini. Ya, ya tentunya yang lain mungkin hampir sama, cuma perbedaannya terletak di keahlian kita, kenyamanan sehingga mereka terbuka. Ya, orang yang jam terbangnya lebih lama, lebih panjang, akan menolong kita untuk menolong. Oleh sebab itu sebetulnya kalau pastoral counseling itu harusnya ada apa namanya contoh-contoh yang lebih dari 5. Tapi saya kasih tugas 5 saja karena saya tidak ingin membebani Bapak Ibu. Tapi setelah Bapak Ibu mendapatkan selesai kuliah ini, saya harap Bapak Ibu tidak berhenti untuk mempraktekkan konseling ini kepada konseli-konseli yang lain. Kenapa? Kalau kita berhenti, Bapak Ibu tidak terlatih. Ya, seperti evangelism, friendship itu ya. Itu kalau tidak praktek, itu tidak bisa mahir. Ya, karena saya banyak menghadapi masalah-masalah keluarga, sehingga saya mengerti, banyak bisa bercerita kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya orang-orang yang dibantu, Bapak Ibu tidak bisa punya cerita yang seperti saya ceritakan kemarin. Jadi poinnya Bapak Ibu harus banyak jam terbang. Kalau banyak menghadapi masalah, Bapak Ibu akan semakin mahir, akan semakin terampil. Ya jangan takut terhadap masalah, jangan takut terhadap konflik, supaya Bapak Ibu belajar supaya mereka dalam menghadapi konseli itu semakin bagus. Sekali lagi ini penting buat kita, ya. Jadi perbedaan antara konseling Kristen dan konseling non Kristen, ya. Ini memang berbeda sekali antara Christian counselor ya dengan non Christian counselor. Ya, tadi saya tanya ya what is Christian counseling? Apa konseling Kristen? Tadi sudah dijawab oleh Pak Yohanes. Apa perbedaan antara konseling Kristen dan sekuler konseling? Perhatikan. Tujuannya jelas. Kita bukan uang, mereka uang, ya, asumsi. Kemudian perbedaannya klien dan konseli, konselor, proses dan tujuan. Jadi perbedaan 4 ini sangat-sangat menonjol di dalam pelayanan konseling Kristen dan non Kristen atau sekuler. Ya, lupa. Ada loh Pak, orang-orang yang Kristen tapi dia juga melayani sekuler. Lah, bersyukur kalau mereka bisa menerapkan secara benar firman Tuhan untuk melayani. Ya, saya menjumpai beberapa orang yang di gereja ketika mereka melayani di dalam konseling Kristen ini,
mereka sangat bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi karena mereka sudah tahu skill-nya, dan bukan hanya itu, mereka sudah tahu caranya firman Tuhan berkata apa. Mereka kuliah psikologi, dan kebetulan mereka juga mendalami firman. Nah, itu sangat menolong sekali. Dan itu biasanya akan sangat-sangat menolong mengatasi masalah-masalah atau problema-problema yang terjadi di dalam masalah-masalah keluarga yang terjadi ya. Ini Bapak Ibu sudah dapat loh, saya sudah bagikan ke Bapak Ibu ya. Bagian dari proses dalam memahami hubungan antara teologi dan psikologi. Saya tanya dulu nih sama Pak Daniel. Pak Daniel dibuka, Pak Daniel. Pak Daniel, antara filsafat dan teologi ya, itu duluan mana, Pak? Gimana, Pak? Antara filsafat dan teologi itu duluan mana, Pak? Teologi ya, Pak? Nah, ini kadang-kadang kita ini, karena kita orang teologi, kita berpikir teologi itu lebih dari, maksudnya memang kita menempatkan teologi lebih daripada yang lain. Bapak Ibu tahu enggak sih filsafat itu artinya apa? Filsafat itu kan artinya kan perkataan-perkataan bijak. Dan kebetulan ahli-ahli filsafat itu orang-orang yang kurang ngena. Ya toh, orang Aristoteles, Plato itu maaf, orang-orang homo atau G. Sehingga orang-orang kadang-kadang memikirkan bahwa filsafat itu jelek. Enggak loh Bapak Ibu ya. Jadi memang sebelum teologi ada, sebetulnya filsafat sudah ada. Ya, cuma kalau Allah berfirman itu kan teologi belum muncul. Maksudnya kan sudah ada Tuhan itu berfirman itu ada teologianya. Cuma kata-katanya itu kan filsafat. Kita tidak bisa alergi terhadap filsafat. Kebetulan kalau Bapak Ibu belajar di S2 pendidikan, itu diajari filsafat teologi, Pak. Jadi filsafat pendidikan itu, filsafat teologi itu ya berasal dari filsafat. Tetapi teologi itu memang dari Tuhan dulu terlebih dahulu. Tapi tidak bisa dibedakan bahwa filsafat itu sesuatu yang jelek, bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, kita jangan alergi terhadap filsafat. Filsafat yang berdasarkan firman, acuannya firman, Bapak Ibu tetap harus terima. Tapi kalau jelas filsafat acuannya bukan firman, Bapak Ibu jelas harus tolak. Ya. Tapi sebelum teologi muncul, filsafat sudah ada. Perkataan-perkataan orang-orang bijak sudah ada. Kemudian muncul ahli-ahli teologi dan sebagainya. Nah, Tuhan berfirman kan di awal teologi ya, Pak. Jadi melampaui itu semua Tuhan ya, bukan antara filsafat dan teologi ya. Tuhan yang di atas semuanya itu. Jadi tidak mengajarkan teknik keterampilan atau proses konseling sebagai orang Kristen. Maksudnya apa toh? Jadi kalau kita konselor itu menolong konseli, Bapak Ibu ada 4 hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, tolong bisa bantu sekali lagi Bu Masiria, teknik konseling apa aja Bu? Halo? Ya, silakan Bu. Dengar, teknik Pak. konseling apa aja Bu? Teknik konseling itu adalah cara kita, Pak, untuk menemukan masalah-masalah dalam keluarga dan mencari solusi atau jalan keluarnya, Pak. Saya jelaskan, seringkali saya ulang. Ada 4 hal yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Sudah saya suruh catat. 4 hal itu apa?
apa Bu? Ketika kita, jadi Bapak Ibu harus paham ini ketika Bapak Ibu mau konseling orang, kalau enggak paham ini, Bapak Ibu akan memakai banyak buku untuk mengerti itu dan kita jadi bingung. Ada 4 hal itu Bu Masiria yang saya jelaskan itu. Pertama Pak, ini acuannya firman Tuhan. Oke. Kedua, konselor membantu keluarga untuk menemukan masalahnya. Membantu apa, kemudian, Bu? Membantu apa? Membantu konseling. Konseli, ya. Untuk menemukan masalahnya. Jadi dia tahu dulu masalahnya apa. Kemudian seorang konselor itu hanya membantu dan membantu bagaimana jalan keluar dari masalah itu. Sehingga keempat si konseling itu akan menemukan jalan keluarnya sendiri, Pak. Mengeksekusi jalan keluarnya. Seperti itu ya. Dia ya, terima kasih. Mengeksplor masalahnya. Mengeksekusi jalan keluar dari masalahnya, Bu. Jadi dibantu untuk dia menang. Perhatian Bapak Ibu, kemarin saya sempat menjelaskan bahwa tugas kita ini seperti dokter. Kalau dokter kita datang kepada dokter, pasien harus tahu bahwa dia sakit. Nah, di dalam teknik konseling, Bapak Ibu bisa menambahkan. Kalau saya boleh menambahkan, memang yang ini jarang dibahas, tapi buat saya ini penting. Perhatikan, kalau buat saya, ini acuannya pertama tetap firman. Tapi yang kedua ini penting, Bapak Ibu. Kedua, konseli harus menyadari posisinya. Perhatikan, Bapak Ibu. Pertama, acuannya firman. Memang yang nomor 2 ini jarang dibahas oleh ahli-ahli konselor. Tapi buat saya ini very important. Karena bagaimana orang bisa tahu, bisa dibantu kalau dia tidak menyadari posisinya. Contoh, ada orang datang pada Bapak Ibu. Dia menganggap bahwa dia tidak sakit. Sulit untuk menolong orang ini. Jadi yang kedua, tolong ditambahkan buat Bapak Ibu, konseli harus menyadari posisinya. Ya, posisinya yaitu dia perlu dibantu atau sakit. Kalau dia tidak tahu posisinya, akan sukar untuk menolong orang ini. Saya menjumpai banyak orang yang sukar dibantu karena apa? Dia menganggap dia sudah tahu semuanya, dia menganggap bahwa dia sudah tahu teknik konseling, sehingga dia tidak bisa terbantu. Ya. Jadi dia harus tahu dulu masalahnya, Bapak Ibu. Tolong. Aku sakitnya apa? Bapak Ibu sudah mengisi bagus sekali. Ya, saya senang Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, yang belum tolong dikumpulkan ya. Ada yang belum mengumpulkan ya. Contoh, oh aku itu orangnya pelit, tidak ada kemurahan. Sakitnya itu pelit. Tahu pelit ya? Jadi pelit itu beda dengan hemat. Ya. Pelit itu Bapak Ibu diberkati tidak pernah memberi, itu pelit namanya. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu konselinya masalahnya pelit. Oh, pelit sehingga mengakibatkan pasangannya atau istrinya meninggalkan dia. Contohnya, dia punya banyak uang, maaf Bapak Ibu, kemarin kami melayani keluar kota, kami mendapatkan banyak cerita. Ada orang yang sampai meninggal rumahnya 10, tapi hidupnya ngontrak. Ya istrinya meninggalkan Bapak Ibu. Nah, kalau orang ini mau dibantu, dia harus tahu dulu dia punya masalah. Masalahnya dia apa tadi? Pelit. Dia tidak ada kemurahan dalam hidupnya. Terus kemudian, konselor menolong konseli. Kalau pelit caranya gimana mengatasinya? Belajar memberi. Mulai dilatih untuk memberi. Jadi orang ini konselor, menolong konseli, bukan langsung kamu harus memberi, enggak. Diberikan satu wacana untuk dia bisa menjadi orang yang memberi. Kemudian dieksplor masalahnya, konselor membantu bagaimana caranya supaya kamu bisa memberi. Belajar dari hal-hal kecil. Ya toh?
ketemu orang di gereja butuh bantuan, yo jangan tiba-tiba menjadi sinterklas, tidak. Mau Tuhan maunya apa? Ya, saya hari-hari ini berusaha untuk mau dengarkan Tuhan, karena sekali lagi kebetulan Tuhan percayakan saya ini untuk menjadi perantara cukup banyak hamba Tuhan yang kami bantu. Jadi setiap bulan saya ini menjadi saluran berkat untuk 400 hamba Tuhan desa. Ini lagi bangun 3 gereja. Ya duitnya tidak banyak Bapak Ibu, tapi membantu supaya gereja bisa jadi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau orang ini dia tidak punya pelit, diajari, kamu membantu hamba-hamba Tuhan. Kerajaan Tuhan, the kingdom, ya, kerajaan Allah, the kingdom of God itu ada di dalam hidupmu. Ya, kita latih orang-orang ini. Dan kemudian caranya gimana memberi? Itu contoh kalau dia pelit. Ada lagi orang yang tidak bisa kontrol diri. Oh, aku itu kalau ketemu orang diselip dikit gitu, kemudian aku marah. Aku marah dan kemudian aku bisa pukul mobilnya. Ada orang-orang seperti itu, bahkan hamba-hamba Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu? Apakah kita, ya aku wong iki, aku memang seperti ini, aku tidak bisa berubah, salah. Kita tidak boleh terpenjara oleh kehidupan kita. Kita harus respon, flexing, sehingga kita menang. Dan more than comfort itu terjadi dalam hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu menang. Contoh, aku enggak, self-controlku kurang, pengendalian diriku kurang. Sakitmu berarti kurang pengendalian diri. Firman-nya berarti belajar mengendalikan diri, Galatia 5 itu. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, konselor menolong konseli, bagaimana cara mengendalikan diri. Kalau kamu mau marah, belajar. Ingat Musa, karena dia teledor akan kata-katanya, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Hati-hati berarti kamu perlu kontrol mulutmu. Kadang mengucapkan kata-kata kepada istrimu, binatang, anjing lu, kucing lu, gajah lu, semut lu, tokek lu, monyet lu, lah itu mulai ditahan. Ya, kata-katanya mulai ditahan. Ya, belajar apa? Serahkan sama Tuhan. Ketika kamu mau mengucapkan kata-kata yang tidak benar, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jagai mulutku. Pegang mulut, jangan ditampar. Pegang mulut, didoakan. Ya, konselor menolong konseli. Kemudian apa? Ucapkan kata-kata kehidupan. Ulangan 13:19 berkata, langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Kuberhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan katakan, pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Jadi mari perkatakan kehidupan. Untuk engkau perlu kontrol diri, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, pilih kata-kata berkat, pilih kata-kata kehidupan. Bahkan Ulangan 13:15 berkata, pilih kata-kata yang mengandung keberuntungan, maka hidupmu akan diberkati. Engkau dan seluruh keturunanmu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mengajarkan konseli, untuk konseli ini memilih sesuatu yang benar sehingga dia bebas dari masalah. Sekali lagi, ini perlu jam terbang. Bukan berarti Bapak Ibu terbang terus ya. Kondisi gini mahal. Saya mau beli tiket saja, mau pergi keluar pulau saja mahal, mau pelayanan luar pulau mahal. Kemarin mau kemana mahal, enggak jadi pergi. Ya naiknya darat, wah berat naik darat ya. Enggak apa-apa. Perhatikan, tidak memberi bahwa Anda satu-satunya jawaban yang benar. Jawaban yang benar terletak di dalam firman. Karena kenapa? Banyak orang menjadi golongan-golongan karena menganggap dirinya paling benar. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, aku golongan Petrus. Sehingga yang terjadi perpecahan. Jangan sampai orang-orang di bawah kita, konselor-konselor di bawah kita, aku golongannya Bu Esther, aku golongannya Pak Denny,
Aku golongannya Pak Daniel. Aku golongannya Pak Freddy. Wah, ini saudara salah. Golongannya Yesus Kristus paling hebat. Ya. Ya, untuk memahami hubungan antara teologi dan psikologi, kita perlu integrasi itu. Kalau Bapak Ibu ngerti tentang irisan, ya. Ini kita belajar tentang teologi dan psikologi. Saya pernah belajar psikologi, kebetulan waktu itu Pak Yakub Estra memberikan pelajaran tentang MKHU. Yang sudah pernah ikut MKHU siapa? Ada? Bu Esther sudah pernah ikut? Belum, Pak. Belum ya. Itu bayarnya mahal sih, Bu. 9 juta waktu itu. Saya ikut karena yang ikut tidak banyak, Bu. Cuma 17 orang karena bayarnya 9 juta 4 hari. 4 hari atau 5 hari waktu itu ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Dan yang ikut banyak sekali S2 psikologi. Belajar untuk memahami antara psikologi dan teologi, ya integrasi ini ya. Jadi memang banyak soalnya, ya puji Tuhan itu ada ininya Bu, ada gelarnya. Saya tidak pernah pakai gelarnya karena sudah pakai doktor ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau itu lulus itu Bu, ada gelarnya namanya CBD. CBC tahu enggak? CBC tahu? Pernah dengar enggak? Bu Esther pernah dengar CBC? Belum? Belum, Pak. Certified Behavior Consultant. Jadi orang yang lulus itu Bu bisa pakai sertifikatnya itu untuk mengajar orang lain dan mendapatkan keuntungan juga. Jadi belinya 75.000 dijual 150. Tapi harus menolong orang ini untuk menang ya. Bapak Ibu sorry saya terlambat 15 menit ya. Bapak Ibu istirahat dulu ya. Istirahat dulu jam 17.30 kita mulai lagi. Ya saya akan lanjutkan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan keluar ya. Silakan istirahat. Lagi sinyal saya bagus, istirahat. Nanti bagus nanti selesai Bu, jangan nanti khawatir. Gilirannya Bu, nanti gilirannya Bu. Pasti bagus terus lah. Ini Pak Jo. Tanya dulu lah sebelum tanya ke dosen. Pak Rudi sudah. Bapak dulu. Saya ini kan istilahnya orang tua tunggal ya, janda. Bisa nggak jadi konselor ya? Pasti bisa itu. Bisa lah. Misalnya kita kasih contoh gitu kan, sementara saya tidak punya suami. Jadi kadang jadi kendala lah dalam pelayanan ya. Tapi kan pernah ada suami toh. Ya pernah, tapi ya udah lama sekali. Kalau janda berarti ada suami loh Pak Denny. Ya, maksud saya kan kalau Duda berarti udah pernah ada istri. Pak Daniel, maksud saya kan pernah ada suami, kan pernah sudah sama-sama toh mengarungi bahtera rumah tangga toh pasti kan sudah tahu suka dukanya dan lain sebagainya. Sebenarnya saya itu banyak menangani kasus bukan keluarga tapi janda, karena saya kan lama di janda ketimbang ini dalam keluarga dengan suami. Di suami itu hanya 4 tahun. Menjanda udah dari tahun 2005. Udah 16 tahun. Waduh, turut prihatin Bu ya. Tetap semangat. Jadi ya. Memang itu menjadi kendala bagi saya sebenarnya untuk konseling keluarga. Takut dibilang, memang sih belum pernah dikatai, tapi kan perasaan gitu. Takut dikatai, belum tentu juga kau kalau punya suami gitu, baiknya atau gimana.
sudah 16 tahun berarti kan bukti ya Ibu Mas Ria bisa. Bisa dibagikan. Iya, makanya saya bilang kan, kalau untuk konseling para janda-janda saya bisa. Nah, Itu baru konseling suami tepat, Bu. istri ini gimana? Harus sesuai dengan keadaan, Bu. Iya, Pak, betul, Pak. Kita kan hanya membantu kan, bukan menemukan jalan keluar. Pilihan ya di tangan mereka kan. Iya. Ini kami dalam beberapa hari ini memang bukan hanya saya, semua. Sinyal kami susah sekali. Kemarin sempat seharian nggak ada sinyal sama sekali. Oke lah, silakan istirahat dulu kalau mau istirahat. Saya itu udah post istirahat. Pak Rudi istirahat dulu, Pak Rudi. Pak Jo udah bisa pulang tuh, Pak Jo. Nanti lupa Ya, lagi, mau nginap lagi. Mau mandi dulu lah. Oh iya, mantap juga ya. Mandi dulu baru pulang. Wah. Pak Daniel, sinyal lancar di sana ya? Di mana, Papua nih ya? Enggak, di Sumatera, Pak. Seborong-borong. Sumatera Utara, Tapanuli Utara. Di Borong-Borong ya? Ya. Iya, Pak. Dekat Nias dia, Pak. Iya. Ya. Gimana kabar di Sumba, Pak? Ini hari hujan, Pak. Hujan sebentar Ya. rintik. Tumben. Biasanya tidak pernah hujan. Ini hujan. Hujan Biasanya, berkat, Pak. ya, mudah-mudahan hujan berkat. Tahu sendiri kalau Sumba kan kering. NTT Iya. rata-rata. Benar. NTT kan ini nanti Tuhan tolong, Pak. NTT negeri titipan Tuhan, Pak. Apa? Negeri titipan Tuhan. Oh ya. Iya, Pak. Kadang Iya. orang bilang nasib tak tentu. Ya, Seharusnya siap. negeri titipan Tuhan. Ya. Berarti Kalau Pak tergantung ya, Benny Pak. asli mana, Pak? Saya asli sini, Pak. Asli Sumba, Waingapu. Oh, Sumba. Mm-mm. Oh, Sumba Timur ya, Pak ya? Sumba Timur, Pak Daniel. Ada Oh, Mama. gitu. Kalau saya asli